Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua? Oke, ya. Kita lanjut ke materi hari ini. Ya, yang saya lihat dari kemarin, kalian masih bingung cara membedakan mana barisan aritmatika dan mana barisan geometri. Ya, antara aritmatika dan geometri yang saya lihat kalian masih bingung. Jadi hari ini akan saya jelaskan lagi sebelum lanjut ke materi selanjutnya, karena ini akan menjadi dasar sekali untuk materi induksi matematika kita. Ya, jadi saya akan jelaskan satu persatu lagi. Ya, nanti akan saya kasih contoh soal berikut tugasnya. Oke. Nah, untuk yang pertama barisan dan deret aritmatika. Ya, nah untuk barisan dan deret aritmatika itu bentuknya seperti ini. Ya, barisan aritmatika itu bentuknya U1, U2, U3 dan seterusnya. Maksudnya ini adalah angka pertama, yang ini adalah angka kedua, yang ini adalah angka ketiga dan seterusnya sampai angka ke n atau sampai suku ke n. Ya, nah untuk cara menentukannya itu rumusnya ini. Rumus suku ke n ini untuk barisan aritmatika. Ya, ini akan saya kasih kotak. Ya, ini akan saya kasih kotak. Ini untuk rumus barisan aritmatika. Nah, untuk deret, ya, perbedaan antara barisan dan deret. Nah, kalau barisan itu kita menentukan letak angka, ya, letak angka. Berarti kalau suku ke-10, berarti dari susunan angka-angka ini dia ada di urutan ke-10. Itu untuk barisan. Nah, kalau untuk deret itu adalah jumlah. Ya, jumlah. Jadi dari angka pertama sampai angka nanti yang kita mau cari itu kita tambahkan. Ya, saya nanti akan ada contohnya di situ. Nah, untuk rumusnya itu rumusnya adalah SN. Ya, jadi untuk bentuknya U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya ditambah. Ya. Nah, untuk rumus SN-nya yaitu N/2. N itu didapat dari mana? Itu angka yang mau kita cari, ya. N/2 ditambah apa dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, ini untuk barisan aritmatika. Ingat. Nah, ini bagaimana cara membedakan antara aritmatika dan geometri? Kita langsung masuk ke dalam contoh soal saja. Udah, siap? Oke, ya. Untuk contohnya, yang pertama itu adalah saya mempunyai sebuah barisan. Apakah ini barisan geometri atau aritmatika? Kita lihat. Di sini saya punya barisannya adalah 4, 7, 10 dan 13. Ya, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Oke? Nah, kalian disuruh menentukan suku ke-12 dan jumlah 15 sukunya. Ya, maksudnya di sini 15 suku pertamanya itu dihitung dari angka pertama sampai angka ke-15 itu dijumlahin. Oke? Nah, di sini ya, barisan ini apakah dia aritmatika atau geometri itu kamu lihat dari selisih antar angkanya, ya. Kita bedah satu-satu. Angka pertamanya 4. Dari 4 ke 7 itu ditambah atau dikurang atau dibagi atau dikali? Kurang. Ya, ini adalah ditambah 3. Ya. Dari angka kedua ke angka ketiga 7 ke 10 juga sama ditambah 3. Ya, sama dari angka ketiga ke angka keempat sama ditambah 3 juga. Ya, berarti 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13 itu sama-sama ditambah. Ingat, ya, kalau operasinya penjumlahan atau pengurangan, setiap selisih atau perbedaan antara suku pertama sama suku keduanya, dia adalah barisan aritmatika, ya. Ingat, aritmatika. Nanti kalau geometri ke selanjutnya, ya. Nah, ini berarti kita udah tahu nih tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, tambah 3-nya itu selisihnya itu dinamakan beda atau dilambangkan dengan B. Berarti di sini jelas B-nya adalah 3. Ya. Nah, di sini rumusnya U1 atau biasa dilambangkan dengan A. Berarti U1 itu adalah atau A itu adalah angka pertamanya. Berarti angka pertama dari barisan ini adalah 4. Ya, untuk jawaban yang pertama tentukan suku ke-12. Berarti ini untuk jawaban yang pertama N-nya adalah 12. Ya. Karena yang mau kita cari adalah suku ke-12. Berarti udah tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Waduh.
Betul guys. Oke. Ya lanjut. Berarti yang kita mau cari adalah U12. Ya, udah tinggal kita masukkan rumusnya. Rumusnya kan berarti di sini A ditambah 12 dikurang 1 dikali B-nya dikali B ya. N-nya 12. Berarti tinggal kita masukkan saja. Nilai A-nya tadi berapa di sini? Nilai A-nya adalah 4 ditambah 12 diambil 1 11 dikali B-nya. B-nya tadi berapa di sini? 3. Berarti dikali dengan 3. 11 kali 3 ini biasakan ya operasi hitung ya. Operasi itu hitungan ada 4 perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau disusun menjadi satu itu biasakan yang dikerjakan pertama adalah perkalian, yang kedua adalah pembagian, yang ketiga adalah penjumlahan, yang keempat baru pengurangan ya. Jadi seperti itu. Berarti ini kita kalikan dulu. 11 kali 3 hasilnya 33. Jadi 4 ditambah 33 hasilnya adalah 37. Nah, ini jawabannya. Suku ke-12 ya adalah 37. Oke, paham ya sampai sini ya? Bisa kita lanjut. Kalau masih kurang paham, nanti kalian bisa WA Japri ke nomor saya langsung. Oke, kita lanjut. Berarti untuk suku yang ke-12 kita sudah punya jawabannya 37. Kita lanjut ke jumlah 15 suku pertamanya. Berarti ini rumusnya SN ya. Berarti kita tulis lagi sama. Bedanya 13, bedanya 3, A-nya 4, berarti N-nya ini adalah N ke 15. Ya, kalau tadi rumusnya UN, sekarang kita rumusnya SN, pakai yang ini. Ya, udah tinggal kita masukkan rumusnya S12 langsung ya. N per 2 berarti 12 per 2 dikali 2 kali A 2 kali 3 ya, ditambah N dikurang 1, 12 dikurang 1 dikali dengan B. B-nya adalah 3. Maaf, tadi A-nya 4 ya. Salah ya. 2 dikali 4 ditambah 12 dikurang 1 dikali 3. Udah tinggal kita selesaikan. Ingat, kalau yang di luar sini kalau bisa dibagi bisa kalian bagi langsung. Kalau tidak bisa, biarkan seperti itu saja. Oke? Nah, 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. 2 kali 4 hasilnya adalah 8 ditambah 12 dikurang 1 hasilnya ini 15 maaf tadi ya. Ini kita cari adalah yang 15 maaf. 15 kurang 1 hasilnya 14. 14 dikali 3 langsung aja. 14 kali 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 52. Benar ya? Benar sih? Berapa? 14 kali 2 42. 42. 14 kali 3 benar ya? 42 ya. 42. Nah, tinggal kita jumlahkan dulu. Nah, kalau ini ya tadi saya bilang perkalian terlebih dahulu. Berbeda jika operasinya kita kurungkan. Kalau ada yang ada di dalam kurung, selesaikan yang ada di dalam kurung duluan. Berarti 4 tambah 8 tambah 42 hasilnya adalah tadi berapa? Berapa kali? 50. Berapa kali berapa? 14 kali 3. 42 ya. Ya. 42 tambah 8 hasilnya 50. Baru 50 kita kalikan dengan 6. 50 kali 6 hasilnya adalah 300. Nah, ini jawaban untuk barisan aritmatika dengan contoh soal 4, 7, 10 dan 13. Dipahami lagi. Kalau masih kurang paham, diulangi terus video ini, oke? Ya. Ya, dipahami lagi. Ya, dipahami lagi. Kalau masih kurang paham, terus diulangi, tonton videonya. Kalau masih belum paham juga, bisa WA langsung japri kepada saya, oke? Ya, kita lanjut ke barisan dan deret geometri. Kelihatan kok kesini. Ya, kita lanjut ke barisan dan deret geometri. Ya. Nah, ini untuk barisan dan deret geometri. Ya, karena
selisih antar angkanya atau selisih antar sukunya itu operasinya adalah perkalian dan pembagian, ya. Jadi di sini rumusnya berbeda. Ya, ini untuk rumusan barisannya atau suku ke n-nya, dan ini untuk rumus deretnya. Nah, kalau untuk rumus suku ke n-nya itu A dikali R dipangkatin N dikurang 1. Ingat ya, dikurang satunya itu diisi pangkatnya, ya, dalam bentuk pangkatnya. Jadi nanti N-nya dikurangi 1 dulu baru dipangkatkan ke R. Oke? Nah, ini saya kurang ini. Oke? Ya, karena kemarin nggak penjelasan seperti ini, jadi agak kurang jelas. Ya, saya maklumin. Nah, untuk ini makanya saya perjelas lagi. Untuk suku ke n-nya A dipangkatin R, A dikali R dipangkatin N dikurang 1. Nah, R itu didapat dari mana? Didapat dari suku kedua atau angka keduanya dibagi angka pertamanya. Kalau tadi dikurang, kalau sekarang dibagi. Oke, nah sekarang untuk rumus deretnya itu ada 2 jenis. Yang pertama untuk yang nilai R-nya positif, dan yang ini untuk yang nilai R-nya negatif. Ya, perbedaannya hanya posisi R-nya saja. Ya, kalau untuk yang R-nya positif itu R pangkat N-nya di depan baru dikurang 1. Nah, kalau ini R-nya kamu pangkatin dulu, hasilnya baru dikurang 1. Kalau tadi pangkatnya dulu kamu kurangin baru dipangkat baru kita hasilkan dengan R-nya. Ya, kalau ini R-nya dipangkatin dulu baru dikurang 1. Sama ini juga. 1 dikurang, ya, jadi kan untuk yang positif R-nya di depan. Kalau untuk yang negatif R-nya di belakang. Ya, perbedaannya di situ. Oke? Dipahami lagi, bisa diulang-ulang videonya. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Saya punya contoh soal barisannya ini, ya. Yang membedakan sama tadi, ya, saya tulis lagi, saya compare lagi sampai yang tadi, ya. Yang tadi adalah 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Ya, ini yang atas adalah contoh yang tadi, yang aritmatika. Kita compare dengan contoh yang geometri, oke? Kalau tadi 4 ke 7 tambah 3, 7 ke 10 ditambah 3 juga, 10 ke 13 ditambah 3 juga. Nah, kalau sekarang kita punya barisan 3 ke 6 ditambah berapa? 3. Tapi 6 ke 12 beda lagi, naik dia ditambahnya 6. Nah, 6 ke 12 naik lagi dia ditambahnya 12. Ya, karena ini polanya tidak beraturan atau tidak berulang, ya berarti ini yang dinamakan geometri. Ya, kalau dia tidak selisih antar ininya bukan penjumlahan, coba kamu pakai perkalian. Ya, kalau dia coba kita pakai perkalian berarti dia namanya barisan geometri. Nah, sekarang 3 ke 6. Ya, kita ini lagi ya. Kita bedah satu-satu. 3 ke 6. 3 ke 6 itu dikali berapa? Dikali 2. Nah, yang ini juga 6 ke 12 sama dikali juga 2. Nah, yang ini 12 ke 24 sama juga dikali 2. Nah, ini kali 2-nya ini bisa kita jadikan dia menjadi nilai R. Berarti R-nya adalah 2. Perkalian, atau bisa juga kamu bagi 6 bagi 3 sama 2. 12 bagi 6 sama juga 2. Berarti bisa kita jadikan dia menjadi sebuah nilai R. Nah, selain R yang kita butuhkan selanjutnya adalah nilai A. A itu adalah angka pertama. Kalau angka pertama masa kalian nggak tahu kebangkitan? Ya, berarti angka pertamanya adalah di sini 3. Oke? Kita sudah punya A dan R. Berarti kalau untuk barisan dan barisan dan deret itu untuk aritmatika yang dibutuhkan hanya A dan B. Ya, N-nya pasti ada di soal, oke? Nah, kalau untuk geometri yang penting kalau sudah punya A sama R, mau yang ditanyakan N-nya sampai 1000 pun pasti ketemu jawabannya. Ya, yang penting kamu kalau sudah punya modal A sama R untuk geometri dan A sama B untuk aritmatik, udah ke depannya enak. Mau dimasukin N-nya berapapun pasti dapat. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung masuk ke soalnya. Tentukan suku ke-7. Suku ke-7 berarti N-nya 7. Untuk N yang pertama berarti 7. Berarti di sini kita tulis untuk yang N-nya 7. Ya. N sama dengan 7. Berarti untuk sukunya adalah suku ke-7, U7. Oke, tinggal kita masukkan rumusnya.
Di situ rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurang 1. Udah tinggal kita compare, masukin A-nya 3, N-nya 2, ya, pangkatnya 7 dikurang 1. Ini kamu kurangin dulu 7-nya. 7 dikurang 1 hasilnya adalah 6. 3 dikali 2 pangkat 6. Ya, 3 kali 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 adalah 64. Ya, tinggal kamu hitung aja, karena dapat dari mana kan 64? Dihitung 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali. Oke? Nah, sekarang kita tinggal kamu hitung 3 kali 64, 4 kali 3 2, simpan 1. Ya, simpan 1. 6 kali 3 18, 18 tambah 1 19. Ya, jawabannya adalah 192 untuk suku ketujuhnya. Nah, kita lanjut untuk yang N-nya 8. N8, karena ini yang ditanyakan jumlah, berarti di sini bukan UN, SN atau S8. Lihat, kita S-nya pakai yang mana rumusnya? Ya, dilihat. Ini R-nya positif atau R-nya negatif. Ya, berhubung nilai R-nya adalah 2, 2-nya adalah 2 positif. Berarti kita pakai rumus yang ini. Ya, kita tulis rumusnya. Sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Oke? Udah, tinggal kita masukkan yang nilainya. A-nya masih sama, 3. Ya, R-nya 2. N-nya 8, 2 pangkat 8 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1. Kesana kelihatan? Ya, kita lanjut di sini ya. Nah, sama dengan 3 dikali, hitung dulu 2 pangkat 8 berapa? Nggak kelihatan, pindah ke situ aja. Dihapus aja tuh. Oh, udah dijeda. Belum, udah nggak apa-apa. Dijeda dulu lah. Dari aja lah. Nah, maaf karena tidak terlihat, kita lanjut di sini ya. Nah, jadi sama dengan 3 dikali 2 pangkat 8. Nah, kamu hitung dulu 2 pangkat 8 itu berapa? Tadi pangkat 6 aja, pangkat 6 aja 64. Berarti 3 kali kita kalikan lagi, kali 2 lagi. 64 kali 2 hasilnya 128. Itu pangkat 7. Kali 2 lagi baru pangkat 8. 128 kali 2 hasilnya adalah, oh iya, ini maaf, ini saya tulis dulu ya, 2 dikurang 1. Nah, baru tinggal kita lanjutin tadi pangkat 8 ya. 128 dikali 2 hasilnya adalah 256 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1 1. Ya, karena ini pembagian dengan 1, ini bisa kita coret atau kita hilangkan. Ya, berarti ini tinggal sisanya adalah 3 dikali 256 dikurang 1. Hasilnya adalah 255. Hitung 255 kali 3. Berapa Kak Budi? 255 kali 3. 2 berapa? 255 kali 3. 765. 765. Ini jawabannya. Oke? Paham? Kalau masih belum paham, diulangi terus videonya ya. Diulangi terus sampai kalian paham. Kalau masih belum paham juga, ya, kalau masih belum paham juga bisa kalian ya langsung japrik pada saya, oke? Ya, sekian pertemuan hari ini. Untuk tugas nanti akan saya buatkan dalam bentuk Google Form. Ya, bentuk soalnya ada di situ. Nanti jawaban kalian tinggal upload saja. Ya, maksudnya kalian tetap mengerjakan di dalam buku tulis. Selesai foto baru diupload. Oke, paham? Ya, nanti saya bikinkan Google Formnya. Nah, sekalian kalian absen di situ. Jadi gak usah pusing-pusing absen lagi. Ya, ingat, 1 anak membuli cukup 1 saja. Ya, peraturan saya masih sama. Setiap hari Selasa ya dikumpulin hari Selasa. Kalau dikumpulin besoknya, saya akan potong poinnya 5. Oke, paham? Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.